Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru menyapa Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan apa yang telah dibahas oleh Menteri Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI soal pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa 6 kesepakatan antara Menteri Pan-RB bersama dengan BKN dan Komisi 2 DPR RI soal pengangkatan honorer jadi P3K. Alhamdulillah. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, 6 kesepakatan ini semuanya bermuara pada honorer, yang mana komitmen pemerintah bersama dan DPR RI bahwa para honorer ini, ada 6 kesepakatan ini, mari kita simak bersama ya. Mari kita simak bersama kira-kira apa 6 poin kesepakatan itu yang telah disepakati bersama Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI. Untuk seterusnya Bapak Ibu silahkan ikuti informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI bersepakat dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Kesepakatan itu tertuang dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan PLT Kepala BKN atau Kepala Badan Kepala Negara BKN Harmoyo Dwi Putranto pada rapat kerja pada hari Rabu 13 Maret 2024 baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BI oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan diangkat menjadi P3K. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Tentunya karena memang lolos verifikasi dan validasi maka diangkat menjadi ASN P3K. Sebanyak 1,3 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, ini tegas lagi disampaikan Bapak Ibu bahwa tes itu hanya formalitas. Itu sesuai dengan pernyataan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 13 Maret. Ya, tes itu hanya formalitas. Jadi adapun kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI adalah sebagai berikut. Pertama, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kesepakatan yang kedua yaitu Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemenpan RB dan BKN memberikan sanksi tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang ketiga yaitu Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan-RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Ini sangat menarik ini Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI memberi dukungan terhadap kinerja Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang mana hal ini disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat terselesaikan segera di tahun 2024 tahun ini.
Kesepakatan yang keempat, dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan non-ASN ini, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga honorer non-ASN yang ada di setiap instansi. Nah, tentunya sesuai dengan data Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang ada di instansi, maka itulah yang segera akan diusulkan. Poin yang kelima yang merupakan kesepakatan antara Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI, yaitu Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN supaya segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, ini sangat menarik juga Bapak Ibu bagi para tenaga honorer ya. Ini 2021-2023. Kenapa 2021 Bapak Ibu? Karena memang masih ada status pegawai atau honorer yang masih belum ditempatkan sampai tahun ini. Nah, itu juga ikut dibahas pada rapat kerja bersama itu Bapak Ibu ya, antara Menpan RB, BKN, dan DPR RI. Supaya para P3K 2021 dan 2023 itu segera ditugaskan dan mendapatkan penghasilan ataupun gaji yang layak sebagaimana haknya yang melekat. Poin yang paling terakhir yang merupakan kesepakatan antara ketiga kementerian dan lembaga ini, yaitu terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa hasil kesepakatan antara Menteri Pan-RB bersama BKN dan DPR RI yang telah disepakati pada 13 Maret 2024. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera diangkat menjadi ASN dan mendapatkan DIP di tahun 2024 tahun ini. Terima kasih.